Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, anggota DPR yang tidak terpilih sudah mulai mengosongkan ruangannya di Nusantara 1 DPR RI. Salah satunya anggota DPR dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Junaidi Saputra berkunjung ke ruangan Masinton. Kita simak perbincangannya berikut ini. Saudara, hari ini merupakan masa akhir jabatan dari DPR RI periode 2019-2024. Ada beberapa memang dari anggota DPR yang kembali berkantor di Senayan, namun sayangnya juga ada beberapa dari anggota DPR ini tidak bisa lagi berkantor di Senayan karena tidak terpilih untuk DPR RI periode 2024-2029. Salah satunya itu adalah politikus dari PDI Perjuangan dan juga Komisi 3 DPR RI, Masinton. Nah, saat ini saya sudah berada di ruangan di lantai 8 Nusantara 1 di fraksi PDI Perjuangan. Tepatnya saya ini mau masuk ya ke dalam ruangan dari kader PDI Perjuangan ini, Masinton. Saya mencoba nih buat bertemu dengan Pak Masintonnya begitu ya. Ibu, kalau Pak Masintonnya ada di mana? Oh, ada, Bu. Oke, siap. Kita akan coba untuk masuk ke dalam ya, bertemu dengan Pak Masintonnya. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Iya, Bapak. Gimana nih kabar? Oke. Gimana kabarnya, Pak? Iya, lagi beberes-beres. Tinggal ngecek yang masih ada barang sisa nggak, kemarin udah dirapikan gitu ya, udah kosong sekarang ruangan karena ini per tanggal 30 September besok sudah ada pelantikan anggota DPR RI terpilih yang baru untuk periode 2024 sampai 2029 nanti, maka kita harus mengosongkan agar bisa langsung digunakan sama teman-teman anggota yang baru. Nah, ini beberesnya udah dari kemarin berarti Pak, udah kosong nih Pak. Mungkin bisa dijelasin juga nggak sih Pak, tadinya di sini ada apa saja nih yang ada di ruangan Bapak gitu? Iya, ini yang tersisa tinggal kulkas saja. Ini di bawah ya Pak? Iya. Nanti akan dibawa oleh staf. Tadi ini rak buku-buku ya buat saya baca-baca kalau lagi senggang. Sini televisi, ada ya di sini meja kerja, di sini ada buat tempat pakaian gitu ya. Ya seperti itu, ini ya meja-meja, kursi dan meja kerja lah. Seperti itu. Nah, apa Bapak udah tahu nih nanti siapa yang akan menempati ruangan Bapak ini? Tapi pastinya karena dibagi per lantai ya, pastinya dari kolega, dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan, karena ini di lantai 8 seperti itu. Siapanya saya nggak tahu. Mungkin bisa diceritain nggak sih Pak pengalaman di sini, terus suka dukanya gimana nih Pak di ruangan ini? Sudah lumayan lama ya Bapak ya? Ya 10 tahun menempati ruangan ini tentu ya banyak banyak momen lah ya, artinya cerita. Kita kumpul antar kolega, kadang kita saling berkunjung ke ruangan kerja masing-masing, lintas fraksi dan juga lintas komisi seperti itu. Kemudian ya di sini juga kita bisa berdiskusi, silaturahmi dan juga menerima masyarakat seperti itu ya. Jadi kita gunakan ruang kerja ini memang buat kerja. Dan juga tentu ya ruangan yang sangat kecil ini ya kita optimalkan. Di depan ada ruang-ruang staf seperti itu. Oke. Nah, karena sayangnya Bapak ini sudah tidak bisa berkantor lagi di Senayan gitu ya Pak ya, tidak terpilih katanya ini untuk periode 2024-2029 gini, tanggapan dari Bapak ini gimana? Ya tentu harapan kita, harapan semua masyarakat ya terhadap DPR RI ke depan itu tetap bisa menjaga konstitusi, perundang-undangan, dan tentu menjaga demokrasi kita agar tingkatan demokrasi kita semakin berkualitas ke depan, kemudian kesejahteraan masyarakat, fungsi pengawasan yang lebih efektif gitu ya, dan serta pembahasan legislasi yang memang benar-benar dia memberikan payung hukum untuk masyarakat tadi. Nah tentu harapannya ke depan adalah bagaimana Indonesia bisa naik kelas, gitu ya. Jadi perlu kolaborasi, kerjasama baik pemerintah maupun legislatif ya DPR RI seperti ini. Jadi harapan kita tentu ya Indonesia ini bisa bertumbuh dan naik kelas, mengejar ketertinggalan dan bisa sejajar dengan dunia internasional lainnya. Oke. Nah, mungkin Bapak
karena saya yang tidak berkantor di Senayan, mungkin kedepannya Bapak nih pengen kemana gitu Pak? Mungkin boleh di-spill sedikit Bapak? Iya, jadi partai menugaskan saya untuk calon kepala daerah di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, jadi ya habis dari sini ya besok saya akan kembali ke daerah Tapanuli Tengah. Ya, saya di sana berkampanye ya sampai tanggal 27 November ke depan. Nah, tentu kenapa? Bagi saya daerah itu menjadi sangat penting ya, karena menjadi eksekutif di daerah kita bersentuhan langsung dengan urusan-urusan masyarakat. Bagaimana meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di desa, bagaimana memajukan pertaniannya, bagaimana mengurus APBD itu sebesar-besarnya buat kepentingan masyarakat, bagaimana sebuah daerah dikelola dengan pemerintahan yang melayani masyarakat, dan tentu ya komitmen anti pungli dan anti korupsi itu harus menjadi komitmen yang tinggi seperti itu agar kita bisa memajukan daerah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah saudara wawancara saya memang ini dengan kader PD Perjuangan Mas Hinton yang sudah 10 tahun ini berada di legislatif dan tadi barusan disebutkan akan mengabdikan dirinya sebagai eksekutif di Sumatera Utara. Mas Niramawati, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Informasi berikutnya saudara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bagi pasangan calon kepala daerah yang menyalahgunakan bantuan sosial atau bansos di masa kampanye akan dikenakan sanksi. Gus Ipul menyebut bantuan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang telah direncanakan sejak lama. Oleh karena itu ia berharap agar bantuan sosial ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pilkada. Gus Ipul juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi agar bantuan sosial dari pemerintah tidak disalahgunakan. Yang bansos ini kan sudah direncanakan sebelumnya, ya kan? Sudah direncanakan, ya kita harapkan tidak ada lah yang menyalahgunakan. Kita harapkan tidak ada yang menyalahgunakan, apalagi untuk sampai ketemu ya kan ada sanksi. Ya ada yang memproses itu penyelenggara pemilu. Kalau dia ASN, ya dia akan ada sanksinya. Ya, gitu. Jadi yang jelas aturannya sudah ada semua. Ya mari kita awasi bersama-sama. Kita ingin ya apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak katakanlah disalahgunakan.